Shalom House of Grace. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita masih dikasih kesempatan untuk memuji, memuliakan namanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan, untuk segala yang terbaik Tuhan yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa atas segala Tuhan Yesus yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu ya Tuhan Yesus, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ya Bapa, kayak memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, kayak mau melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hati ini Tuhan Yesus tetap melekat kepadamu ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama nyanyikan lagu ini buat Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season.
Shalom semua. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semua anak-anakmu secara khusus, keluarga besar, House of Grace, bahkan siapapun yang bergabung dengan kami untuk boleh memuji Tuhan dan mendengar kabar baik kebenaran Kristus. Pada saat ini kami sungguh diberkati, kami terus mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, mengenal Engkau dengan benar sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, melewati bahkan masa-masa sulit sekalipun. Terima kasih untuk pewahyuan yang Tuhan singkapkan bagi kami masing-masing lewat kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa kembali. Kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kita telah diberkati pada minggu yang lalu, bagaimana semangat Tuhan yang melakukan semuanya ketika Adam dan semua manusia gagal. Tapi Tuhan telah merancangkan semua rencananya, tidak ada yang gagal. Dengan Yesus datang ke dunia, menggenapi semua apa yang tidak bisa dikerjakan oleh kita manusia. Jadi lanjutan dari minggu yang lalu yang kita dengarkan, maka tema hari ini adalah mengenal kebenaran Tuhan. Mengenal kebenaran Tuhan. Saya dibantu oleh Lelo ya untuk slide-nya. Mengenal kebenaran Tuhan. Ada orang-orang yang begitu bersemangat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar karena tidak mengenal kebenaran Tuhan. Yang pertama, kesaksian Paulus terhadap orang-orang Yahudi yang semangat untuk Tuhan, tapi tidak mengenal kebenaran Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini kesaksian Paulus bagaimana orang-orang Yahudi yang begitu sungguh-sungguh giat dan bersemangat untuk Tuhan. Tapi sayangnya tanpa pengertian yang benar. Karena mereka masih hidup di dalam hukum Taurat dan di bawah hukum Taurat. Mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan. Sehingga mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Akibatnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Jadi ada kebenaran dari diri sendiri, ada kebenaran dari Tuhan. Adam memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka kebenaran yang dimiliki adalah dari dirinya sendiri. Tetapi dari pohon kehidupan, kebenaran berasal dari Tuhan sendiri. Maka begitu semangatnya orang-orang Yahudi ini untuk Tuhan, tapi di mata Paulus, upaya orang-orang Yahudi ini bukan saja tidak sempurna atau tidak lengkap, sehingga mereka harus tambahkan dengan iman kepada Kristus. Justru upaya mereka benar-benar salah. Tidak peduli betapa bersemangat mereka melakukan hal tersebut. Dan juga tidak peduli seberapa besar kesungguhan mereka. Ketulusan dan kesungguhan harus disertai dengan kebenaran.
Inilah orang-orang yang bersemangat akan Tuhan, tapi tidak memiliki pengertian yang benar, tanpa mengenal kebenaran Tuhan, berfokus pada diri sendiri, memuaskan keinginannya, mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Kesalahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berarti sungguh-sungguh salah. Ya, jadi sesungguh apapun, kalau dasarnya sudah salah, hasilnya juga pasti salah. Kekeliruan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman Paulus masih terjadi pada orang-orang Kristen sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi bagi orang Kristen sekarang? Banyak orang yang rutin beribadah. Karena berpikir, dengan rajinnya saya beribadah, itulah yang akan menjamin keselamatan saya. Ini kesalahan, pengertian yang tidak benar. Ada juga yang mengukur kerohanian mereka berdasarkan keaktifan mereka mengikuti pelayanan. Semua pelayanan, banyak sekali. Pelayanan di sekolah minggu, di pemuda, di kaum wanita, kaum pria, pelayanan doa, penginjilan, misi, diakonia, banyak sekali pelayanan. Berpikir dengan banyaknya mereka melayani, maka itulah yang akan menjadi ukuran kerohanian mereka di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang agamawi. Ada juga yang merasa layak di hadapan Tuhan kalau sudah menjalani kehidupan yang saleh. Padahal sebenarnya tidak seorang pun kita yang bisa menjalankan kehidupan yang saleh tanpa menerima kekudusan yang dari Tuhan. Dan kemudian ada juga yang menganggap bahwa kasih Tuhan itu bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung kepada sikap kita kepada Tuhan. Kalau saya berbuat baik, kalau saya rajin beribadah, kalau saya banyak melayani, maka Tuhan akan semakin mengasihi saya. Tapi ketika hal-hal yang tadi berkurang saya lakukan, maka kasih Tuhan juga akan berkurang kepada saya. Tapi saudara yang terkasih, bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Karena kasih-Nya adalah kasih yang tak terbatas. Dan kasih Tuhan tidak didasari dari kita sendiri, tapi dari Tuhan yang adalah kasih. Jadi perbuatan kita tidak mempengaruhi kasih Tuhan kepada kita. Justru ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan sampai Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa korban Kristus di kayu salib belum sempurna, sehingga harus ditambah dengan kesalehan kita. Jadi kesalehan kita bukanlah untuk menyempurnakan penebusan Kristus, tapi kesalehan kita adalah sebagai buah daripada keselamatan yang sudah kita terima. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi tadi bersemangat untuk Tuhan, tapi justru mereka berusaha membangun kebenaran mereka sendiri? Mengapa orang-orang agamawi yang masih mendengarkan khotbah-khotbah dari orang-orang yang masih di bawah Taurat atau nabi-nabi palsu, mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan. Akar persoalannya adalah di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh
tiap-tiap orang percaya. Inilah yang tidak dimengerti dan tidak dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Ini juga yang tidak dimengerti dan tidak dipercayai oleh orang-orang agamawi. Bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, bahwa Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat dengan segala tuntutannya ketika Yesus disalibkan dan dia berkata, sudah selesai. Betapa disayangkan kekristenan sekarang masih banyak tidak mengerti dan mempercayai hal itu. Dan di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kurang pengetahuan tentang Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bukannya kebenaran Tuhan tidak tersedia, tetapi mereka yang tidak mau percaya dan menerimanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kamu para imam, ini pengajar-pengajar ahli-ahli Taurat, orang Farisi, nabi palsu, pengkhotbah yang tidak memahami kebenaran Tuhan, yang masih berfokus kepada diri sendiri, kepada usaha sendiri, kebenaran sendiri, dan tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Tuhan katakan, kamu para imam tidak memperdulikan aku. Maka umatku pun tidak memperdulikan aku, sehingga mereka celaka. Kamu menolak ajaran-ajaranku, jadi aku pun akan menolak engkau, dan anak-anakmu tidak akan kuakui sebagai imam-imamku. Jadi ketika para pengajar dan pengkhotbah ini tidak mengenal kebenaran Tuhan, tapi dengan kebenarannya sendiri, itulah yang membuat umat Tuhan celaka, umat Tuhan dihancurkan. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak mengakui engkau sebagai imamku. Apakah kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kebenaran Tuhan itu adalah apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan dengan sempurna satu kali untuk selamanya. Jadi ini bukan tentang perbuatan pekerjaan kita, tetapi adalah pekerjaan Tuhan. Itulah kebenaran yang disampaikan kepada kita. Memiliki semangat bagi Tuhan tentu saja bukanlah sesuatu yang keliru. Itu adalah hal yang bagus. Tuhan Yesus pun memiliki semangat seperti itu. Bahkan karena semangat itulah, Yesus harus mengalami pertentangan, penganiayaan, dan penyalipan. Yesus sendiri menggenapi sebuah nubuat yang ada di dalam Yohanes 2 ayat 17. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Inilah semangat Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dia cemburu Tuhan ya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Semangat untuk Tuhan harus didasari dengan pengertian yang benar akan Tuhan. Yaitu mengenal kebenaran Tuhan. Kebenarannya adalah Yesus sudah disalibkan bagi kita semua dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita diselamatkan dengan kasih karunia. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua. Jadi itu tadi adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen agamawi. Yang kedua adalah kesaksian Paulus akan dirinya yang memiliki semangat yang besar untuk Tuhan setelah dia mengenal kebenaran Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi bagi Paulus, setelah mengenal kasih karunia Tuhan, setelah mengenal kebenaran Tuhan, maka Paulus itu begitu giat, begitu bersemangat, bahkan melebihi daripada yang lain. Dia bekerja keras. Bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Justru kasih karunia yang di dalam Paulus yang membuat dia bisa bekerja keras melebihi daripada orang lain. Kenapa? Karena dia punya pemahaman bahwa apa yang dikerjakan bukan dari dirinya lagi, melainkan dari kasih karunia Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa kasih karunia Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada dia tidaklah menjadi sia-sia. Bagaimana kasih karunia Tuhan bisa menjadi sia-sia bagi orang yang sudah menerimanya? Ketika orang itu tidak hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Ketika orang itu tidak hidup di dalam pengenalan yang sudah dia terima. Dia menyangkal kodratnya sendiri. Sebagai orang yang telah dibenarkan. Sebagai orang yang telah dikasihi. Sebagai orang yang telah menerima anugerah. Dan kesanggupan, kemampuan yang berasal dari Tuhan yang tinggal di dalam dia. Untuk bisa bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini dari Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih bersemangat daripada orang lain, daripada rasul lain untuk Tuhan. Karena dia mengenal kebenaran Tuhan. Orang agamawi, orang Yahudi bersemangat tanpa pengenalan akan kebenaran Tuhan. Hasilnya nol, sia-sia. Paulus begitu bersemangat dengan luar biasa karena dia sudah mengenal kebenaran Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan yang dia terima sungguh sangat dihargai. Terakhir, poin yang ketiga adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita umat Tuhan supaya bersemangat untuk Tuhan karena kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Saya tahu kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Kita sudah berpindah dari diri kita kepada Kristus. Kita sudah berpindah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari usaha diri sendiri kepada pohon kehidupan. Menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi Paulus yang sudah mengalami kebenaran Tuhan ini, dia juga mengingatkan kepada saudara dan saya, kepada jemaat di Korintus, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh. Siapa yang bisa berdiri teguh? Mereka yang sudah mengenal kebenaran Tuhan. Tuhan adalah kasih, berpusat kepada Kristus. Inilah yang bisa berdiri teguh. Jangan goyah. Kenapa Paulus ingatkan? Supaya jemaat di Korintus dan saudara tidak goyah. Karena ada angin-angin pengajaran agamawi, ada pengajaran-pengajaran nabi palsu. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 3. Adakah kamu sebodoh itu? Hai orang-orang Galatia, kamu telah memulai dengan roh, itu huruf besar. Galatia 3:3, kamu telah memulai dengan roh. Memulai dengan pengenalan akan Tuhan yang benar.
dengan pengertian yang benar, bukan aku, bukan dari diriku, tapi dari Tuhan. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Ternyata masih ada kemungkinan bagi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran Tuhan ini untuk bisa diombang-ambingkan oleh nabi palsu ahli Taurat. Tetapi kalau saudara terus bertekun di dalam kebenaran Tuhan, itu tidak akan terjadi bagi kita. Ingatlah firman ini, jangan mau goyah, jangan mau lagi terpesona oleh berita yang lain, Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Kita tidak mau lagi dikendalikan oleh agamawi dan nabi palsu. Karena kita sudah mengenal kebenaran Tuhan yang telah memerdekakan kita dari semuanya itu. Lalu dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi diawali orang-orang Yahudi dan orang-orang agamawi yang giat dan bersemangat untuk Tuhan, tapi tanpa mengenal kebenaran Tuhan. Dan sekarang kita juga akan akhiri bahwa kita juga giat bersemangat untuk Tuhan karena kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Jadi saudara, melayani, berdoa, beribadah, bermisi, apapun yang kita kerjakan, semua kita lakukan dengan dasar yang benar. Dasar yang benar adalah bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kita bisa melakukan karena Tuhan. Kita bisa memiliki karena Tuhan. Kita bisa melayani karena Tuhan. Sehingga diingatkan terakhir, jerih payahmu tidak sia-sia. Terakhir, Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Jadi apa yang kita telah terima dari Tuhan tidak sia-sia. Karena kita mau hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran itu sendiri. Kemudian, apa yang kita kerjakan, semua jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Jadi, di luar kebenaran, jerih lelah itu akan sia-sia. Tapi di dalam kebenaran, jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Makanya dikatakan di sana, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan penebusan kita, keselamatan kita. Tapi Tuhan Yesus terus bekerja di dalam saudara dan saya melalui Roh Kudusnya untuk mengeluarkan karya keselamatan yang sempurna itu. Sehingga dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, to do good works, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik itu sudah ada di dalam saudara dan saya ketika kita menerima kebenaran Tuhan. Adam juga, ketika Tuhan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di Taman Eden, semua pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan Adam di Taman Eden itu sudah disediakan Tuhan di hari penciptaan pertama sampai hari ke-6. Jadi Adam bekerja dari apa yang Tuhan telah sediakan. Seandainya Adam memakan buah pohon kehidupan, maka Adam akan terus bisa bermegah di hadapan Tuhan, bekerja dengan jerih lelah yang tidak sia-sia. Tapi ketika dia memilih untuk berpindah kepada dirinya sendiri, itulah yang membuat dia gagal. Jadi saudara yang terkasih, pekerjaan baik Tuhan sudah berikan di dalam kita. Marilah
kita melakukan itu di tengah keadaan dan situasi yang sulit ini, hal kecil pun yang kita kerjakan berdasarkan kebenaran, Tuhan telah katakan dalam firman-Nya, tidak sia-sia. Kesimpulannya, mengenal kebenaran Tuhan adalah kita tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikannya dengan sempurna untuk kita. Apapun yang kita kerjakan saat ini, kita tahu dasarnya dan sumbernya adalah Tuhan. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, kita tahu kita melewatinya bukanlah dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang sudah tinggal dalam kita. Apapun pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan saat ini, baik secara sekuler maupun di dalam hal kerohanian, semuanya itu kita lakukan karena kasih Tuhan di dalam kita. Dan kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pewahyuan yang telah mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami bisa mengenal Tuhan dengan benar dan selalu fokus kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami, menolong kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, bahkan melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan, melebihi dari apa yang bisa kami doakan. Apapun yang bisa kami kerjakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, tidak ada dasar kami bermegah di hadapan-Mu dari diri kami sendiri. Semua karena kasih karunia Tuhan. Pengenalan yang benar akan Engkau membuat kami bertambah bersemangat, bertambah bergairah, melebihi daripada orang-orang agamawi, melebihi daripada orang-orang Yahudi yang giat akan Tuhan tanpa pengenalan benar, terlebih setelah kami mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, bagi-Mu lah hormat, puji, sembah, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya serahkan kepada Ibu Rosma untuk menutup ibadah kita pada siang ini. Terima kasih Pak Obed, itu hari ini khotbahnya sangat memberikan kita semangat. Terima kasih. Kita mau doa, sebelum kita tutup doa, kita doa ada berapa jemaat kita yang sakit, Charity sakit kemarin, dia sakit asam lambung, dan kita akan doa untuk dia dan jemaat-jemaat kita yang lain ya. Ayo kita doa. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord, for your healing over Charity. Thank you, Lord, for your total healing over him, that you continue to heal him, continue to bring the perfect healing into his life and health back to him, Lord. We thank you, Lord, for all your provisions and all your protections over Charity, Enda, and Chiki, Lord. We thank you, Lord, that you continue to heal him and bring perfect healing, and he could enjoy his life, enjoy everything that you have provided. We also pray for Grace and John that is in KL, Lord. And we pray, Lord, for your total protections over them that's in KL, that you keep them strong, you keep them safe, you keep them healthy, and protect them wherever they go, whatever they're doing, all the activities every day, every week, every month, that you'll be with them and bring them, keep them safe, keep them healthy, keep them in your protections and in your arms of love. We also pray, Lord, for all the congregations, Lord, that are going through times of difficulties, Lord, times of challenges that we face every day, all of us, Lord, the whole world faces it. And Lord, we just pray, Lord, that you continue to give wisdom, continue to guide, continue to give your hands, Lord, and protections, and continue, Lord, to give us understanding, Lord, to everything that they face us, Lord, maybe in their financial, maybe in their projects, maybe their jobs, maybe if they're out of jobs, Lord. I just pray, Lord, for your provision, for your protections, for your leading hands, for your wisdom to guide them each and every day, Lord, as the challenges they face,
For the giants that they face are not larger, because you are bigger than the giants, Lord. You are bigger and you overcome everything, Lord, in their lives. We pray, Lord, for also today is Mother's Day. We pray, Lord, for all the mothers, wonderful, awesome, godly mothers that we have in House of Grace, that you continue to bless them. For we are where we are because of them, because of our moms, because of our mothers that takes care of us. Lord, we thank you, Lord, for each and every mothers that is presented in House of Grace, Lord. Continue to use them, continue to shine your face upon them, continue to guide them, continue to protect them. We give them health, give them strength, Lord. That they are always a blessing, Lord, to us all. We so pray, Lord, for those that celebrate birthdays in the month of April, Lord, that your blessings continue to flow in their lives, that your protections, that your provisions, that they will continue to experience, Lord. And for each and every one of us, Lord, we just pray, Lord, we thank you. We thank you for all the things that we enjoy each and every day. We thank you for the sun. We thank you for the air. We thank you for the health that you keep us in, Lord. We thank you, Lord, for everything, Lord, because you have provided and you're faithful to each and every one of us. Let us continue to have the zeal of the Lord in our lives, Lord, that we know that our God is wonderful and our God is faithful in every part of our lives. In Jesus' name we pray. Amen.